Oke, jadi sesuai yang Mbak sampaikan kemarin di grup, Mbak sudah membagikan link berupa pertanyaan dan terima kasih teman-teman udah mengisinya sebelum tadi malam. Jadi harap dipahami bahwa Mbak juga butuh waktu untuk memahami soalnya, menatanya, supaya bisa ditampilkan ke teman-teman dengan baik dan rapi. Terus habis itu menganalisis soalnya, karena yang tanya tuh banyak ya. Yang tanya lebih dari 10 orang. Per orang nanti nanyanya lebih dari satu soal, ada yang nanya sampai 8 soal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ukur sendiri seperti apa soal yang bisa nanya. Karena ini adalah belajar gratis, jadi teman-teman harap mengerti, nggak semua soal bisa Mbak bahas. Dan ada beberapa soal yang Mbak perlu menganalisisnya lebih lama, jadinya enggak Mbak tampilkan sekarang. Mungkin di next kesempatan atau nanti Mbak bikinkan video terpisah kayak gitu ya. Tapi juga nggak janji. Oke, silakan teman-teman matiin kameranya dan di-mute ya. Nggak perlu on cam, oke? Silakan dimatikan dulu kameranya dan di-mute. Terima kasih. Oke, jadi sekarang langsung Mbak bahas aja. Sebentar. Jangan kayak gini. Stop share aja. Mending share all. Share screen. Share. Misal ada WA gitu teman-teman wes hiraukan aja ya. Wih, ada 27 orang, rame banget. Oke, jadi kalau teman-teman notice ya, sebelumnya kalau ikut belajar bersama tuh banyak persyaratannya ya. Misal harus komen di IG gitu kan. Nah, tapi habis itu Mbak waktu itu kayak ya udahlah komen di IG tuh ribet, aku nanti bakalan ngurusin lagi, balesin kayak gitu kan. Belum ngurusin pekerjaan yang lain. Jadi ya udah sekarang lesnya nggak usah komen-komen di IG, kita langsung bahas aja kayak gitu. Habis itu ada yang apa namanya? Tapi kok Mbak masih merasa kesulitan menghandle-nya, that's why Mbak memutuskan untuk mentiadakannya aja lah biar aku bisa ngerjain tesis gitu. Mbak akan membahas secara random, nggak random sih, tadi udah tak pilih soal-soal yang ditanyakan. Ada seseorang yang menanyakan soal dari TPM 2 kota yang paket B, soalnya dia screenshot, tapi kalau mencantumkan screenshot itu susah ya. Jadi Mbak bakalan, kebetulan Mbak punya soalnya, udah Mbak kelingkarin mana soal yang mau dibahas, kayak gitu. Nah, habis itu sebagian dari ini tuh udah Mbak kerja ini ya, udah ada coret-coretnya karena Mbak masih belajar waktu itu. Ada beberapa soal yang Mbak juga masih asing, jadinya Mbak udah pelajarin. Semoga teman-teman bisa nyambung ya. Ada soal yang kayak gini juga. Nah, ini better teman-teman tuh nguploadnya kayak gini gitu deh. Jadi tak tunjukin ya. Kalau misalnya ini nih, kalau misalnya ini udah tak sembunyikan namanya, ini belum. Ini yang tahun lalu tapi sembunyikan. Jadi ini misal nih, kalau kalian nguploadnya tuh banyak, nggak bisa langsung dipencet gitu loh, Dek. Kayak ini nih, warnanya nggak bisa biru gitu. Jadi Mbak harus, apa namanya, harus proses lagi gitu. Jadi better dijadikan satu dalam file yang sama. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini ada beberapa soal yang Mbak lingkarin, itu bakalan Mbak bahas ya. Itu banyak banget. Aku lebih suka matematika daripada IPA. Tak kerjakan yang MTK dulu ya. Jadi di sini mostly yang ditanyakan tuh mengenai gradien. Gradien tuh juga pernah dijelasin di YouTube ya, Dek ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman nggak punya waktu buat ngeliat yang di YouTube. Di sini ada garis H sama garis G. Habis itu teman-teman disuruh untuk membuktikan pernyataan satu sampai pernyataan 4. Kalau kita menentukan gradien dari, aku mau ngecek dulu, ini udah kelihatan belum ya? Menentukan gradien, ini tulisanku jelek banget. Menentukan gradien dari gambar, dari grafik. Rumusnya itu adalah M sama dengan min Y per X, kayak gitu. Ada rumus lain, Dek, yang rumusnya tuh kayak gini, M sama dengan min X per Y. Tapi saran Mbak, jangan hafalkan rumus ini kayak lupakan aja. Semua rumus gradien, Y-nya itu ada di atas. Jadi ini rumusnya yang apa namanya yang perlu kamu ingat yang ini aja, min Y per X. Nah, min Y per X itu maksudnya kayak gimana, Mbak? Teman-teman bisa lihat nih yang di garis G. Garis G ini menunjukkan yang di sini ya, ada dia melewati titik 3, X-nya itu 3. Terus habis itu di sini dia melewati titik min 4.
Berarti kalau kita mau mencari gradien garis G, caranya kan tadi min Y per X. Kita masukkan Y-nya, minnya dari yang sini, habis itu Y-nya di sini udah ada min 4. Gak bisa dihapus, kenapa? Bentar deh, lemot. Pennya nggak connect. Hmm, udah bisa. Jadi min 4, habis itu per 3. Berarti gradien garis G itu adalah 4 per 3, kayak gitu. Jadi yang pernyataan satu tuh salah. Gini, dari rumus ini ya, min Y per X. Atau teman-teman juga bisa lihat, kalau kita mau mencari gradien itu didefinisikan ketinggian dibagi sama jarak yang landai kayak gini, Dek. Jadi kalau kita lihat di sini dia tuh kan dari sini ke sini kan 4, habis itu di sini ini kan 3. Berarti 4 per 3. Untuk tanda min sama plusnya kita bisa lihat arah garisnya. Garis itu digambar dari kiri ke kanan. Jadi kalau garis G ini naik dari kiri ke kanan, naik. Berarti dia positif gitu. Tapi kalau itu ribet terus pakai rumus saja, pakai ini gitu. Jadi nanti kesimpulannya gradien garis H ini bakalan negatif karena dia dari kiri ke kanan digambarnya menurun kayak gitu. Nah, habis itu untuk gradien garis H, gimana cara kita membuktikannya? Waktu itu pernah Mbak ajarin ya, Dek ya, rumus cepatnya itu adalah dibalik dimin gitu. Atau dalam kata lain kita menggunakan lawan dan kebalikan gitu. Jadi Mbak ajarin ya, misalnya nih cara cepat. Kalau misalnya kita punya jika tegak lurus, gradiennya garis tegak lurus, misalnya nih, gradien garis G itu adalah 2 per 7. Berarti gradien garis H, kalau misalnya dia itu tegak lurus, berarti dibalik dulu. Dibalik itu kan di sini 2 per 7. Kalau kita balik berarti jadinya 7 per 2. Habis itu kita min. Kayak gitu caranya. Loh Mbak, aku diajarinnya kayak gini. M1 kali M2 sama dengan min 1. Mungkin teman-teman diajarinnya pakai rumus ini ya. Sama aja ini ya. Ini tuh kan pakai rumus lah. Ini cara cepatnya, Mbak buktiin dulu deh. Misal nih ya, kalau misalnya gradien, kan tadi kita diketahui gradien garis G kan 2 per 7. Berarti kan 2 per 7 dikali gradien garis H sama dengan min 1. Berarti ini Mbak kerjakan, ini sama ini dikali 2 MH per 7 sama dengan min 1. Berarti 2 MH sama dengan min 7. Ini dikaliin. 7 sama min 1, kalau dikali jadinya min 7. Berarti gradien garis H sama dengan min 7 per 2. Nih, teman-teman lihat. Sama ya, min 7 per 2. Jadi caranya dibalik di min gitu. Mbak, tolong praktekin lagi yang dibalik dimin. Oke, boleh. Ini di YouTube juga udah ada. Tolong lihat YouTube-nya ya, teman-teman, biar Mbak nggak membahas berulang. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi di sini, misal Mbak punya gradien garis satu itu 2. Berarti gradien garis 2 berapa kalau misalnya tegak lurus? Nah, kita balik dulu. Nah, kalau 2 gimana baliknya, Mbak? 2 itu kan dia 2 per 1. Berarti kita baliknya jadi 1 per 2, terus dimin. Kayak gitu caranya. Kalau misalnya yang di sini, yang gradien garis H, gimana dong, Mbak? Kan gradien garis G udah kita ketahui 4 per 3. Berarti gradien garis H kita balik dulu jadi 3 per 4, terus kita min, gitu. Berarti jadinya ini pernyataan 2 benar. Gitu ya, Dek ya. Apa tanda-tanda dia itu tegak lurus? Tandanya itu ada ininya nih, ada siku-sikunya. Nah, kalau misalnya sifat yang lain itu dia adalah garisnya sejajar. Kalau garis sejajar kayak gimana, Mbak? Garis sejajar, hmm, ini semuanya tegak lurus. Kalau garis sejajar itu gambarnya kayak gini, ada panahnya yang ada ke arah yang sama, itu berarti dia sejajar, kayak gitu. Oke, tapi kali ini kita cuma belajar yang tegak lurus aja. Bentar, ada yang kelunting-kelunting. Ya gitu ya, ternyata nggak ada. Nah, Mbak, teman-teman Mbak mau ngingetin lagi, jangan lupa follow Instagram Bimbel Cahaya. Di sini ya, teman-teman. Karena kalian kan gratis. Masa sih kamu nggak mau follow? Ih, jahat banget kan kamu udah tak gratisin sih. Ya udah gitu aja, sekilas info. Nah, lanjut. Habis itu yang untuk persamaan garis H gimana, Mbak? Untuk persamaan garis H, Mbak mau menjelaskan ke teman-teman lagi. Kalau yang garis H ini kenapa Mbak kok kita nggak cari pakai rumus yang min Y per X?
Karena garis H ini kalau teman-teman perhatikan, mentolnya tuh cuman ada di sini, ini X-nya tuh udah jelas nih 5. Ini 5. Tapi Y-nya itu sebentar, Y-nya itu yang ini, dia tuh nggak ada mentolnya, tandanya dia tuh nggak pas, 4-nya tuh di sini, sedangkan dia tuh di bawahnya 4 sedikit gitu loh, Dek. Jadi dia tuh kayak 3,8 terus pokoknya nggak jelas, makanya dia nggak bisa kita gunakan rumus yang min Y per X ini, gitu. Jadi kita pakai, hubungan dari 2 garis yang tegak lurus yang pakai tadi dibalik di min, gitu. Habis itu yang di persamaan garis H. Persamaan garis H adalah 3x plus 4y min 15. Nah, ini waktu itu udah Mbak bahas soal yang sama juga deh yang Mbak bahas ya. Jadi, kalau misalnya garis H itu kita bisa gunakan rumus yang kayak gini. Mencari gradien, sebentar. Mencari gradien jika diketahui, mencari persamaan deh, mencari persamaan jika diketahui gradiennya dan titik, satu titik. Jadi yang dimaksud dari jika diketahui gradien dan satu titik itu kayak garis H ini, Dek. Kita udah tahu gradiennya garis H kan min 3/4. Dan kita udah tahu bahwa dia itu melewati titik 5 ini. Bacanya ini 5,0 ya, Dek ya. X, Y, 5,0. Berarti kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tapi Mbak nggak akan menjelaskan rumus yang ini. Mbak akan menjelaskan kalau pakai cara cepat aja. Cara cepat itu cuma bisa digunakan untuk garis G. Gunakan. Syaratnya itu dia harus melewati dua titik yang jelas. Jadi kalau kayak garis H ini dia nggak bisa, Dek, karena nggak jelas. Yang ini yang nggak jelas ya, Dek, karena dia nggak ada mentolnya. Kalau ada mentolnya kayak gini, nih kamu lihat ini ada mentolnya kan, di sini juga ada mentolnya, berarti dia tuh titiknya jelas. Nah, habis itu caranya kayak gimana, Dek? Caranya adalah cara dikali silang. Jadi di sini yang di pernyataan 3 sama pernyataan 4, Mbak akan membuktikan yang pernyataan 4-nya. Persamaan garis G. Persamaan garis G itu bisa kita cari dari ini kan min 4 nih, Dek, min 4 ya. Min 4-nya kan adalah titik di sumbu Y. Kita kali silang, min 4-nya itu jadi X, min 4X. Habis itu ini 3, 3 itu kan adalah titik di sumbu X. Kita kali silang sama Y-nya. Karena dia positif berarti kita kasih plus, plus 3Y. Habis itu kita tulis sama dengan, habis kita tulis sama dengan min 4 sama 3-nya ini kita kalikan. Min 4 kali 3 itu jadinya min 12 kayak gitu. Nah, habis itu kita sesuaikan sama yang ada di persamaan, di opsinya. Jadi kalau di sini kan katanya dia pengen X-nya itu positif dan Y-nya itu negatif. Tandanya, kan ini dia masih belum sesuai ya. Jadi ini Mbak pindah ke kanan. Pindah ke kanan, yang di ruas kiri jadinya 0. Berarti ini jadinya, ini kan negatif. Kalau pindah ke kanan berarti jadinya positif. Berarti 4X ini juga positif, kalau pindah ke kanan berarti jadinya negatif, min 3Y, min 12 gitu. Jadi yang persamaan 4 ini salah. Pernyataan 4 itu salah. Salah, harusnya dicenteng. Nah, jadinya yang benar itu 2 dan 3 gitu deh. Mbak, tapi aku mau dibuktiin dong yang persamaan garis H. Ya boleh. Yang garis H, persamaan garis H itu kan berarti kita pakai ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, garis garis H ini melewati, Mbak taruh sini ya, persamaan garis H. Dia punya gradien sebesar min 3/4 dan dia melewati titik 5,0. Berarti kita masukkan ke rumus ini. Y min Y1, ini berarti X1 ini Y1. Ini yang kan di sini ada X sama Y.
ini X sama Y, ada X1 sama Y1. Kalau yang X sama Y biasa, itu tuh tetap kita pertahankan sebagai variabel, sedangkan yang X1 sama Y1 itu kita isi sesuai angka yang ada di sini. Nah, di sini Y-nya makanya tetap Mbak tulis sebagai Y, terus Y1-nya itu ini 0, jadi kita tulis Y min 0 sama dengan M-nya itu ini, gradiennya itu min 3/4, dikali X min X1-nya itu ini 5, min 5. Berarti di sini Y sama dengan min 3/4. Ini kita kalikan, X min 5. Enaknya ditaruh mana ya? Kok tidak cukup? Hmm, mm, 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 mm. Taruh sini ya, Dek. Maaf ya kalau nggak rapi. Hehe. Jadinya ini kan Y sama dengan min 3/4 dikali X min 5. Kalau teman-teman lihat pembahasannya Mbak yang aljabar, ini tuh biar jadi gampang, ini dikali 4. Ini jadinya 4Y, sedangkan yang di sini jadinya min 3 dikali X min 5. Yang di dalam kurung nggak usah dikalikan. Yang ini min 3/4 dikali 4, tinggal dicoret aja, jadinya min 3. Berarti yang di sini jadinya 4Y sama dengan min 3X plus 15. Habis itu, kalau menyesuaikan sama yang ini, berarti semuanya ditaruh di sebelah kiri. Ini 4Y plus 3X, ini 15-nya dipindah ke kiri jadi min, jadinya seperti ini. Terbukti ya, bener ya, Dek? Seperti itu, Bunda. Jadi yang benar 2 dan 3 ya. Tapi teman-teman better jangan pakai rumus ini. Better pakai yang cara cepat ini aja. Ini Mbak kotain dulu ya, biar bisa easy. Apa sih? Maafin aku ya, Dek ya, karena sangat tidak rapi. Seperti itu, teman-teman. Sebentar. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke yang nomor 17. Hmm. Jika garis G tegak lurus dengan garis H, garis G mana? Berdasarkan beberapa persamaan garis tersebut, persamaan garis G yang mungkin adalah, nah, jadi sebenarnya dek, kalau tadi kan Mbak sempat membahas ada rumus kayak gini ya, M sama dengan min X per Y gitu. Nah, Mbak pribadi nggak suka rumus ini karena rumus ini akan menghancurkan hafalanku. Hafalanku tuh udah tak install di otakku ya. Kalau gradien, Y-nya itu pasti di atas. Jadi kalau misalnya ada rumus yang seperti ini, min X per Y, Mbak tuh takutnya nanti bakalan kebalik-balik. Dek yang mau SS nanti ini coret-coretnya dibagikan ya. Wah, oh ya Mbak jelasin dulu. Jadi teman-teman, semua apa namanya pembahasannya bakalan Mbak taruh di Google Drive. Google Drive-nya ada di pesan yang Mbak sematkan itu ya. Jadi teman-teman tolong rajin membaca grup ya. Semuanya udah ditaruh di sana. Ini enggak Mbak screenshot biar cepat aja gitu ya. Jadi nanti Mbak bagikan di situ soal-filenya ya. Oke, Mbak lanjut dulu. Di sini ada garis G. Garis G-nya itu katanya tegak lurus sama garis H. Kita cari dulu deh gradiennya garis H dari rumus M sama dengan min Y per X. Jadi di sini Y-nya itu 6, X-nya itu 4. Berarti min 6 per 4. Kita sederhanakan. Jadi min 3/2. Nah, setelah itu kita kan tahu nih bahwa garis G itu ini warnanya hitam. Jadi Mbak highlight pakai warna putih. Katanya garis G itu tegak lurus sama garis H. Berarti kita cari dulu gradien garis H-nya. Ini kan gradien garis H. Garis H udah diketahui, min 3/2. Sekarang kita cari gradien garis G pakai cara yang tadi, dibalik di min. Jadi kan gradien garis H-nya itu min 3/2. Berarti gradien garis G-nya itu kita balik dulu. Jadi 2/3, seperti ini. Nah, karena dia di min,
min ketemu min kan jadinya plus ya, Dek. Jadi dia positif 2/3 kayak gitu. Terus kita bisa cari dari persamaan ini, pulpenku hitam, nggak kelihatan. Dari persamaan ini, mana ya yang gradiennya itu 2/3 kayak gitu caranya. Nah, kalau misalnya gradiennya 2/3 itu caranya kita bisa cari dari rumus M sama dengan min X per Y yang tadi Mbak bahas, tapi ini enggak Mbak rekomendasikan. Better teman-teman pindahkan dulu jadi bentuk seperti ini, Y sama dengan MX plus J, kayak gitu. Jadi untuk yang persamaan satu ini akan Mbak pindah. Yang Y di sebelah kiri, sisanya Mbak taruh di sebelah kanan. Jadinya 2Y sama dengan 3X min 15. Nah, habis itu, ini untuk mencari Y, berarti kan harus kita bagi 2 ya, ini teman-temannya yang di ruas kanan, berarti 3X min 15 per 2. Nah, ini Mbak pisahkan, 3X per 2 min 15 per 2. Berarti gradiennya tuh ini nih, 3 per 2, gitu. Jadi pernyataan satu tuh salah, gitu. Tapi kalau mau pakai yang rumus min X per Y itu juga lebih cepat sebenarnya, Dek. Tapi Mbak takut menghancurkan hafalan. Mbak pakai yang ini aja. Tapi kalau teman-teman bisa memakai itu, pakai aja. Nah, untuk yang pernyataan 2 seperti biasa kita pindahkan dulu, ini juga salah nih, yang benar 3 dan 4. Yang pernyataan 2 ini kita pindahkan dulu ya, pernyataan 2 ini pernyataan satu. Pernyataan 2-nya Mbak taruh di atasnya. Pernyataan 2 kan katanya 3X plus 2Y sama dengan min 4. Berarti kita pindahkan yang Y di sebelah kiri, 2Y sama dengan min 3X min 4. Habis itu kita pindahkan 2-nya ini ke ruas kanan sebagai pembagian. Berarti min 3 per 2X min 4 per 2. Berarti ini gradiennya nih, min 3 per 2. Jadi gradiennya itu ditunjukkan sama sama apa namanya, sama koefisiennya X gitu, Dek. Nah, jadi ini pernyataan 2 juga salah. Habis itu berarti yang benar kan 3 dan 4 ya? Nah, gimana Mbak buktikannya? Aduh, harus dibuktikan ya. Jadinya yang pernyataan 3 itu seperti ini. Min 2X plus 3Y. Oh, ini benar. Min 10 sama dengan 0. Ini Mbak pindahkan yang Y di sebelah kiri. Habis itu sisanya Mbak taruh di sebelah kanan gitu. Berarti Y sama dengan 2X plus 10 per 3. Terus kita pisahkan. 2 per 3X plus 10 per 3 gitu. Oh, 15. 15-nya mana, Dek? 15. Yang ini mungkin ya. 15-nya ini dari sini, Dek. Di apa namanya? Dipindah ruas ke kanan gitu. Jadi yang di sini yang dari pernyataan 3 gradiennya itu yang ini 2/3. Jadi ini benar 3. Jadi karena kita mencari gradien 2/3 ya. Jadi pernyataan 3 benar. Habis itu yang pernyataan 4. 2X min 3Y, pernyataan 4. Aduh ya Allah, pulpennya harus diganti-ganti terus. 2X min 3Y sama dengan min 8. Jadi ini kita harus pindah dulu. Eh, di kiri itu min 3Y sama dengan min 8 plus 2X. Jadinya min 3Y. Untuk mencari Y berarti, oh, Cek. Kalau Mbak boleh kasih saran ya, Dek ya. Kan biasanya Mbak tuh bakalan mindah Y-nya tuh di ruas kiri. Tapi sebenarnya biar lebih gampang, kalau misalnya Y-nya di sini masih negatif, mending Y-nya yang ke kanan, kayak gini. Habis itu teman-temannya yang di ruas kiri. Emang nggak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa, sama aja. Berarti sekarang kita kalau mau nyari Y, berarti 2X plus 8 per 3. Berarti ini bisa kita pisahkan. Jadi 2X per 3 plus 8 per 3. Berarti ini gradiennya. Mbak kasih highlight. Itu gradiennya ya, Dek. Highlightnya kurang terang. Jadi, udah jelas ya, yang benar itu 3 dan 4. Kalau kalian lagi ASPD, tentu saja nggak usah dibuktiin 3 dan 4-nya. Kalau udah kelihatan satu dan 2 salah, berarti jawabannya 3 dan 4, gitu ya. Untuk soal selanjutnya, nggak bakal Mbak bahas, karena ini juga, apa namanya, gradien dan gantian sama teman-teman yang lainnya. Buat kamu yang
tanya soal ini, semoga memahami ya, Dek, ya. Kita gantian sama pertanyaan selanjutnya, oke? Nah, di sini ada beberapa soal yang ditanyakan sama seseorang ya. Dia mengupload screenshot, terus habis itu Mbak tahu bahwa itu adalah soal dari ini, dari TPM 2 yang paket B. Jadi daripada Mbak ribet nyusun screenshot-annya, mendingan aku pakai ini aja, pakai PDF-nya aja, terus tak coret-coret. Nah, habis itu di sini itu, buat temen-temen yang dari luar kota, maksudnya dari luar kota Kodia ya, kota Madia. Misal yang dari Bantul, Sleman, ini adalah soal tryout-nya anak-anak kota yang kemarin, Dek. Terus habis itu, ada yang mau dibahasin. Ini banyak banget yang ditanyain ya sama siswa itu, sekitar ada 8, 7, atau 6 soal. Jadi Mbak akan menjelaskan yang susah aja, yang susah dan Mbak udah belajar, kayak gitu. Jadi biar gak belajar, biar Mbak jelasinnya enak. Terus habis itu, eee, terus habis itu di sini ada ada pertanyaan kayak gini ya, bentar Mbak bacakan. Jadi di sini ada sekring motor. Sekring memiliki fungsi yang sangat penting pada motor, yaitu untuk memutus aliran listrik. Penyebab utama yang sering terjadi adalah kelebihan beban listrik yang melewati sekring. Ini udah Mbak garis bawain. Hal ini akan menyebabkan sekring rusak atau putus. Sekring akan melindungi komponen elektrik agar tidak terjadi kerusakan. Nah, teman-teman mungkin sedikit asing ya sama bentuk soal kayak gini. Biasanya kalau ada bentuk yang kayak gini, ya udah disuruh nyari apa namanya, tegangan tegangan yang mengalir dalam rangkaian atau hambatan total atau, eee, arus yang mengalir pada percabangan kan kayak gitu ya biasanya. This is so weird, ini agak aneh gitu karena nggak biasa aja. Tapi nggak biasa bukan berarti nggak bisa ya, Dek, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah rangkaian yang namanya rangkaian paralel. Rangkaian paralel berarti tandanya dia itu bercabang ya, kayak Mbak tuh nyebutnya kayak apartemen nih, ada lantai 1, lantai 2, lantai lantai 3. Di sini udah Mbak tulis ya, tapi ini Mbak tulis ulang. Namanya juga, apa namanya, rangkaian paralel, cara ngerjakannya itu gini, 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. Jadi di sini Mbak akan menjabarkan, ini 1/3, ini adalah R1-nya, ini R2, ini R3. Bebas teman-teman boleh nyebut ini R1, R2, R3, pokoknya ditambahkan aja seper-sepernya. 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/12, habis itu ini jadinya, bawahnya itu kita bagi sama 12 KPK-nya ya. KPK dari 3, 6, sama 12. 12 bagi 3 itu, 4, 12 bagi 6 itu 2. Habis itu di sini 1 dari sininya ini udah 1 dari sononya. Berarti 1/RP sama dengan 7/12. Oh iya, RP di sini mungkin yang gurumu nyebutnya R total gitu ya, Dek, sama aja, tapi Mbak nyebutnya itu RP, maksudnya hambatan paralel gitu. Jadi, jawabannya 7/12, jangan lupa dibalik untuk mendapatkan RP-nya, 12/7 gitu. Nah, habis itu di sini ada tulisannya sekernya 5 ampere dan di sini ada aki 12 volt. Di sini Mbak membacakan dulu. Ketika lampu depan putus, Rizky mengganti dengan lampu baru berambatan 3 ohm. Pada saat sekar kontak dihidupkan, semua lampu padam. Rizky mencoba memprediksi penyebab padamnya semua lampu. Nah, jadi ini hmm, lampu depannya itu maksudnya ini, Dek. Dia tuh awalnya tuh, nggak ada, terus sama Rizky itu diganti jadi 3 ohm. Nah, kan kita tadi udah nyari hambatan totalnya itu adalah 12/7 ohm. Dan di sini ada sekring 5 ampere dan ada aki 12 volt. Nah, cara yang Mbak lakukan adalah mencari dulu nih, eee, apa namanya, arus yang mengalir di dalam rangkaian ini berapa. Berdasarkan hukum Ohm kan bunyinya kayak gini ya, V ini segitiganya. V sama dengan I kali R. Jadi kalau Mbak mau mencari arus, berarti I sama dengan V per R. I-nya di sini Mbak udah cari, bukan udah cari, udah eee, Mbak masukkan rumusnya, V-nya itu adalah di sini 12 volt, habis itu dibagi sama R-nya di sini bentuknya pecahan, 12/7.
Nah, kalau kayak gini kan jadinya susah ya, better Mbak ubah jadi seperti ini, 12 dibagi 12/7, berarti caranya dikali kebalikannya ya, Dek, ya. Pembagian pecahan berarti dikali kebalikannya. Jadi 12 dikali 7/12, berarti kita tahu bahwa arusnya itu adalah 7 ampere, gitu. Nah, setelah kita tahu arusnya itu 7 ampere, terus apa Mbak ngefeknya? Di sini kan ada tulisannya nih, Dek. Ketika, kelebihan beban listrik, maka sekringnya itu bakalan rusak atau putus. Nah, kapasitasnya itu 5 ampere, tapi yang ada di sini itu malah 7 ampere, kayak gitu, Dek. That's why dia itu jadinya putus, karena melebihi kapasitasnya yang 5 ampere. Jadi pernyataan satu ini benar, nih pernyataan satu. Kuat arus yang mengalir melalui sekring melebihi 5 ampere, karena tadi tertulisnya kan 7 ampere ya. Gitu, jadi pernyataan satu tuh benar. Nah, habis itu kalau pernyataan satu kan pasangannya ini nih, ini sama ini kan. Kalau kita lihat yang pernyataan 3, kuat arus yang mengalir pada saklar kontak kurang dari 5 ampere. Lah, kan tadi udah dibahas kalau melebihi 5 ampere ya. Masa di sini kurang dari. Lagian kan kita udah cari bahwa jawabannya itu 7 ampere ya. Jadinya yang ini tuh salah. Pernyataan 3 itu salah. Terus yang pernyataan 4, hambatan lampu depan terlalu kecil untuk rangkaian tersebut. Nah, kenapa Mbak? Jadi kan karena yang ini salah, berarti kan jawabannya auto yang B ya, Dek. Tapi teman-teman mungkin bertanya, kenapa kok hambatan lampu depan tuh terlalu kecil? Nah, kan berdasarkan hukum Ohm kan seperti ini ya. Menunjukkan bahwa kalau misalnya, hambatannya itu makin kecil, berarti arusnya itu makin besar. Hambatan tuh kayak gini, Dek, kamu bayangin ada sungai ya, sungai itu ada batunya gitu, ada batunya. Nah, sungai itu kayak mengalir wung 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 wung. Nah, sungai yang aliran air di sungai itu adalah arus listriknya, dan ini batu yang menghambat dia itu adalah hambatannya. Kalau batunya kecil ya, sungainya bakalan banjir. Tapi kalau batunya itu gede, sungainya bakalan kehambat, terus arusnya bakalan mengalir sedikit demi sedikit, kayak gitu, Dek. Ibaratnya seperti itu. Semoga kamu paham ya perumpamaanku. Ya, pokoknya intinya jawabannya satu dan 4 gitu. Karena dia di sini hambatannya kecil, berarti arusnya itu terlalu besar. Kalau arusnya terlalu besar, dia melebihi kapasitas yang ada di sekringnya, gitu. Jadi jawabannya yang B. Kenapa kok bukan 2 Mbak, jawabannya? Tegangan aki terlalu besar untuk mensuplai ketiga lampu. Yang dibahas di sini bukan, kalau sekring itu bukan bahas tegangan, tapi bahasnya itu adalah arus, seperti itu. Oke? Eh, Haus ya, Dek. Kemarin Mbak tuh ngajar ya, terus kata muridku kayak gini, "Mbak, aku dengerin kamu jelasin aja aku haus, apalagi kamu yang lagi jelasin," gitu katanya. Lagi puasa soalnya, tapi nggak apa-apa. Terus Mbak bakalan bahas yang ini nih, yang mana ya? Yang ini dulu. Ini soalnya sangat menarik ya, karena kemarin Mbak tuh waktu ngerjakan soal ini juga kayak, "Hah, ini maksudnya apa?" Gitu kan. Nah, di sini Mbak tuh sedang membaca Mbak langsung ke sini aja. Berdasarkan data tersebut, maka energi kinetik yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin setiap sekon sebesar. Nah, jadi energi kinetiknya, mmm, energi kinetik itu kan di sini nggak ada bacaannya ya. Energi kinetik tuh rumusnya kayak gini. EK sama dengan, setengah MV kuadrat. Tapi di sini, di soal yang di sini, itu tuh nggak diketahui berapa V-nya. Jadi, V itu adalah kecepatan ya. Yang diketahui itu adalah H-nya itu 3,5, di sini Mbak udah tulis. Habis itu ada G-nya 10, sama ada di sini masanya, setara dengan 30 kilogram per sekon. Kenapa Mbak, kok masanya di situ dinyatakannya 30 kilogram per sekon? Bukannya biasanya yang ditanyain adalah kilogram aja, nggak pakai per sekon. Nah, ini menyesuaikan sama pertanyaannya, Dek. Di sini kan yang ditanyain energi kinetik setiap sekon. Jadi kita pakai masanya yang setiap sekon juga. Karena dia kayak jatuh kayak gitu, dia jatuh terus-menerus dan setiap detiknya jatuh 30 kilogram, kayak gitu. Nah, karena seperti yang Mbak sampaikan tadi, di soal ini V-nya itu nggak diketahui, berarti kita nggak bisa cari pakai rumus ini, Dek. Kita bisanya nyarinya pakai
pakai rumus dari energi potensial. Emangnya boleh, Mbak? Boleh, karena yang energi potensial yang kita cari itu, kita sedang mencari energi potensial yang ada di sini, energi potensial maksimum, dan yang ditanyain itu adalah energi kinetik yang ada di sini. Ini juga energi kinetik maksimum. Nah, kalau misalnya kita bahas energi, silakan teman-teman buka di YouTube ya, Mbak bantu ya, biar nanti ngelihatnya juga enak. Ini bukan Mbak promosi ya, Dek, tapi ini di sini Mbak kemarin udah menjelaskan lebih detail tentang energi kinetik dan energi potensial. Di teman-teman buka playlist ya, kan itu IPA. Berarti IPA itu yang di sini. Di weh, bukan bukan, salah. A trip to Kuala Lumpur. Explore the culture. Explore the food. Jadi di video yang yang ini nih, teman-teman bisa lihat kan ini udah ada gambar energinya. Nah, yang ini ya, Dek ya. Terus di situ kemarin udah Mbak jelaskan bahwa energi mekanik itu bisa dicari dari energi potensial ditambah energi kinetik kayak gitu. Jadi somehow kalau kita mau mencari energi kinetik maksimum, itu bisa kita cari dari energi potensial maksimumnya. Jadi walaupun di sini yang ditanyakan adalah energi kinetiknya, kita bisa cari dari energi potensialnya kayak gitu deh, berdasarkan hubungan kekekalan energi. Nah, jadi kita masukkan nih energi potensial itu kan rumusnya M kali G kali H. Berarti 30 dikali 10 dikali 3,5. Berarti jawabannya adalah 1050 Joule. Gitu, jadi jawabannya yang C. Gitu deh. Ini udah Mbak cek di kunci juga ya. Jawabannya juga C. Gitu. Nah, habis itu di sini teman-teman Mbak bakalan bahasin yang di nomor 20. Ini nomor 20 juga soal yang unik karena ini juga jarang keluar. Di sini Mbak tuh kemarin baca di mana ya? Mbak tuh lihat di sumber lain ya, video juga di internet. Katanya kalau di sini kan Mbak bacain dulu, energi listrik yang dihasilkan oleh generator digunakan untuk mensuplai lampu penerangan jalan dengan memasang lampu yang punya daya 50 watt. Jumlah lampu yang dapat disuplai oleh generator adalah, nah, jadi sebentar. Ini aku kemarin dapat 1050 dari mana ya? Oh, dari soal sebelumnya. Dari soal sebelumnya itu eh di sini udah Mbak hasilkan 1050 joule kan, Dek. Nah, habis itu di sini udah ada kata-katanya. Ini tuh ada rumus yang Mbak dapatkan dari sumber yang tadi Mbak ceritain. Jadi banyaknya lampu N itu bisa dicari dari daya total dibagi sama daya lampu. Daya itu tuh satuannya itu juga joule, Dek. Jadi daya itu sama kayak energi. Daya itu satuannya itu joule. Enggak, ding, daya itu ya watt lah. Wih. Eh, daya. Daya itu kan P. Oh iya. Oh iya, benar juga. Daya itu satuannya adalah watt. Habis itu, sebentar deh, aku gimana ya jelasinnya ya. Pokoknya ini kan daya totalnya itu kan bisa dicari dari W per T. Oh, aku tahu. Sebentar, tak baca dulu. Ah, daya. Daya itu kan bisa dicari dari P sama dengan W per T. Nah, dari hasil perhitungan yang sebelumnya ini kan kita dapatkan 1050 Joule ya, Dek. Tapi jangan lupa ada tulisannya setiap sekon. Jadi ini 1050 Joule per sekon, per 1 detik. Nah, habis itu yang di sini berarti dia tuh dayanya bisa dicari dari 1050 per detiknya itu dek per 1 gitu. Berarti dayanya ya emang 1050. Nah, habis itu kita bagi sama daya lampunya 50. Berarti 1050 bagi 50. Jawabannya adalah 21. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau soal yang dipasang secara paralel, dipasang secara seri, ini Mbak nggak bisa jelasin nih. Tapi ini dikunci juga yang B dari rumus yang ini kayak gitu. Mohon maaf ya atas keterbatasannya, Mbak. Habis itu Mbak akan menjelaskan yang nomor, ini tuh Mbak udah nyari ya, Dek ya. Dikunci jawabannya A, tapi yang Mbak dapatkan tuh 0,27, bukan 0,25. Jadi karena Mbak takut salah,
Sebenarnya jawabanku tuh mendekati ya, 0,27. Jadi Mbak memutuskan nggak menjelaskan dulu, karena udah tak hitung berkali-kali, aku udah ngitung 4 kali jawabannya nggak bisa jadi 0,25 tuh loh. Bentar aku mau bersihin dulu. Alhamdulillah. Sorry. Jadi Mbak nggak bisa menjelaskan ini. Tadi sebenarnya bocilnya tuh nanya yang ini juga, tapi Mbak nggak bisa jelasin. Nah, jadi sekarang Mbak mau menjelaskan yang nomor 15 saja. Jadi di sini ada nama babnya itu resonansi udara ya, Dek, ya. Resonansi udara itu rumusnya L sama dengan 2n-1 per 4 lambda. Apa itu N, Mbak? N itu adalah resonansi ke. Nah, di sini udah ada cara cepatnya ya. Jadi ini adalah bisa dicari dari L sama dengan seperempat lambda, atau 3/4 lambda, atau 5/4 lambda, dan seterusnya. Tapi apa bedanya, Mbak? Jadi kalau kita membahas bab resonansi itu, Dek, nanti misal nih kita itu lagi, apa ya, bayangin kamu lagi teriak-teriak di sebuah ruangan gitu ya. Suaramu tuh bakalan beresonansi berkali-kali. Beresonansi itu bakalan suaranya makin keras itu berkali-kali, nggak cuma satu kali. Tapi jadinya karena dia itu beresonansi berkali-kali, ini adalah untuk resonansi pertama, ini untuk resonansi kedua, dan ini untuk resonansi ketiga. Mbak nggak bisa jelasin detail banget gitu ya, Dek, ya, karena waktunya lagi dibagi buat pertanyaan yang lain. Jadi Mbak fokus untuk mengerjakan soal yang ini aja. Singkat kata, singkat cerita, wih mantap nggak tuh? Ini adalah soal untuk resonansi pertama. Jadi kita bakalan pakai L sama dengan seperempat lambda. Nah, lambdanya itu di sini masih belum diketahui, Dek. Lambda itu adalah panjang gelombang. Lambda itu adalah panjang gelombang. Habis itu ada L yang ada di sini tuh, ini adalah panjang kolom udara. Satuannya adalah meter. Nah, tapi di sini deh udah diketahui frekuensi sama cepat rambat bunyi di udara. F-nya udah diketahui 330 Hz dan V-nya juga udah diketahui 330 meter per sekon. Ada rumus deh hubungan dari F dan V. Hubungan V dan F. V dan V. V. Mana nih? Ini nih. V sama dengan lambda kali F. Jadi emang udah ada rumusnya nih. Segitiganya kayak gini. V sama dengan lambda kali F. Nah, kita tuh mau mencari lambda dari data yang diketahui di soal. Jadi, kalau mau mencari lambda kan berarti dibagi ya, V per F ya. Berarti lambda sama dengan 330 per 330. Berarti lambdanya itu adalah 1. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nih. Hmm, L sama dengan seperempat lambda. Lambdanya itu 1, berarti L sama dengan seperempat dikali 1. Nah, berarti ya jawabannya 1/4. Jangan lupa satuannya itu adalah meter. Berarti ini 1/4 meter. Kalau kita jadikan koma, berarti dia 0,25 meter. Nah, di pilihan sini kan pakainya senti, berarti pakainya 25 senti. Gitu, jadi jawabannya yang C. Gitu. Habis itu, sepertinya udah deh buat yang ini. Mbak bakalan ganti tipe soal yang lain ya, adik-adik. Karena di soal itu udah dibahas 3 soal. Mana ya enaknya ya? Ini udah tak screenshotin. Sebentar ya, Mbak download dulu. Sebentar, Mbak stop share sebentar ya. Stop share. Jadi kalian nggak capek po belajar lagi bulan puasa gini? Nggak lapar po? Nggak apa-apa ya, belajar dulu ya. Iya, makasih, Dek.
Kak, kok dia nggak lapar, cuma sedikit haus aja. Eh, gimana nih kok nggak bisa di-minimize? Bentar ya, aku sedang mencari soalnya. Yang ini aja lah. Sumpah ya, aku tadi waktu di chat sama salah satu dari kalian, Mbak, semangat ya. Semoga bisa dijadikan amal ibadah, kayak gitu. Masya Allah, aku langsung menangis. Nggak ada yang alay. Maksudnya ya kita lah, aku tadi sedih karena harus mengakhiri. Tapi ya, life must go on ya, kayak katanya BTS. Ini udah Mbak dapatkan soalnya. Lucu ya. Jadi ini unik ya soalnya dia. Sebentar Mbak share dulu, share lagi. Mana? Nggak ada. Ya wes share semuanya aja. Share. Ini. Ini soalnya kalau temen-temennya tuh pada ngisi eh, pakai screenshot atau kayak hmm, pakai apa namanya ya? Pakai screenshot atau pakai file. Nah, ini anak ini sangat niat ya, ditulis ditulis tangan gitu. Keren ya. Mbak bacain dulu ya. Logam tidak diketahui jenisnya, memiliki suhu 30 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam tabung berisi air panas 1 kg bersuhu 80 derajat. Kalor jenis air adalah 4.200. Setelah terjadi keseimbangan, suhu air campuran logam X dan air adalah 72. Logam X adalah, nah, caranya kayak gini deh. Ini kita pakai rumus asas Black. Kok nggak bisa? Oh, oke, oke. Asas Black. Asas Black itu bunyinya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q itu rumusnya adalah M dikali C kali delta T. M kali C kali delta T. Nah, M itu adalah massa. Satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis. Delta T itu adalah perubahan suhu yang didapatkan dari suhu yang lebih tinggi T2 kurangi T1. Nah, jadi kalau untuk asas Black itu digunakan untuk kejadian nyampur-nyampur benda. Misalnya nih kamu lagi bikin apa ya? Kamu mau mandi air hangat. Terus di rumahmu misalnya nggak ada heaternya gitu ya. Misal sebagian rumah kan udah ada pemanas airnya ya di kamar mandinya, tapi kamu ceritanya mau pakai pakai apa ya? Pakai air hangat yang kamu bikin dari ngerebus air. Kamu bakalan ngerebus air mendidih kan? Habis itu kamu bakalan campur sama air dingin. Nah, kalau kamu campur terus nanti dia bakalan jadi air hangat. Nah, itu adalah peristiwa yang melakukan yang mempraktekkan ini di asas Black. Bunyinya ki lepas sama dengan ki terima. Jadi kan ada air panas yang dituang ke uh dalam air dingin dan nanti dia bakalan bercampur menjadi air hangat kayak gitu. Nah, yang melepas panas itu adalah benda yang lebih panas. Jadi yang melepas itu yang panas. Jadi yang sebelah sini Mbak kasih warna merah. Ini panas. Habis itu yang di sini, itu adalah yang dingin. Yang menerima itu yang dingin. Jadi di sini kita masukkan M dan C-nya itu untuk yang panas. Mbak kasih tanda P. Ini Mbak zoom aja. Ini untuk yang dingin, Mbak kasih tanda D. Nah, jadi sekarang di sini di soal ini tuh yang diketahui apa aja. Logam tidak diketahui jenisnya memiliki suhu 30 derajat. Dimasukkan ke dalam tabung berisi air panas bersuhu 80 derajat. Berarti logam ini adalah yang dingin. Di sini aja. Diketahui. Yang dingin itu adalah logam. Katanya suhunya dia itu, suhunya, T-nya itu adalah 80 derajat. Yang dingin lah, 30 derajat. Habis itu, eh hmm, tapi masanya ini nggak diketahui.
Harusnya masanya diketahui ya ini logamnya. Logam tidak diketahui jenisnya memiliki suhu 30 derajat, dimasukkan ke dalam tabung berisi air panas 1 kg. Kalau jenis air 4.200. Berapa masanya? Ya udah tak anggap aja masanya 1 ya, tapi ini nggak bisa diketahui. Massa logam 2 kg, oke. Jadi ini emang nggak jelas ya soalnya. Apa aku yang nggak baca deh? Apa masih tipe paling ya yang kemarin? Massa logam 2 kg. Ini adik-adik juga ada yang punya soal ini, tapi masih ada nih, Dek. Masanya 2 kg. Habis itu di sini kalor jenisnya, C-nya itu yang ditanyakan. Ini dia C-nya, gitu. Nah, ini Mbak sebut sebagai suhunya yang dingin. Jadi Mbak namakan TD. Terus yang panas itu adalah yang airnya. Berarti suhunya itu adalah 80 derajat. Tahu dari mana Mbak kok airnya panas ya? Kan 80 sama 30 kan tinggian yang 80. Ini Mbak sebut sebagai TP, suhu yang panas. Masanya air itu 1 kg dan C-nya itu 4.200 Joule per kilogram. Nah, terus di sini ada suhu air campuran, itu namanya adalah TC. TC. Kok di sini di rumus ini nggak ada TC, Mbak? Sebentar, Mbak. Jabarkan dulu. TC-nya itu 72 derajat. Tapi masih azan. Bentar ya, Dek. Kita dengerin azan dulu ya. Sebentar ya.
Maaf, barusan masih ke-mute. Mana tadi yang aku jelasin ya? Ini ya, Dek ya. Ini. Jadi di sini Mbak ulangin lagi ya. Untuk yang dingin itu adalah yang logamnya dan untuk yang panas itu adalah airnya. Nah, habis itu di sini untuk TC-nya, TC itu adalah suhu campuran alias suhu kesetimbangan. Kita kembali ke rumus yang di sini ya. Kan tadi udah Mbak jelaskan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini bisa dijabarkan lagi nih, Dek. Jadi yang delta T, seperti yang Mbak jelaskan di sini. Wih, kok Reza nulis? Nah, udah. Delta T itu kan didapatkan dari T2 dikurangi T1. Di case yang kali ini, kita itu akan membandingkan, sebentar, Mbak terus dulu. M kali C kali delta T-nya itu bakalan kita bandingkan antara, ini P, ini P, ini D, ini D. Nah, ini kan yang panas ya, Dek ya. Kita itu akan membandingkan suhu yang panas dengan suhu yang campuran. Menurut teman-teman, suhunya itu gedean yang panas apa yang suhu campuran yang air hangat? Pasti kan gedean yang panas ya. Ini kan udah hangat berarti kan suhunya lebih rendah. Jadinya di sini tuh TP dikurangi TC. Nah, untuk yang di ruas kanan, kita bakalan membandingkan suhu yang campuran sama suhu yang dingin. Menurut teman-teman, tinggian yang mana? Yang campuran apa yang dingin? Pasti yang campuran ya. Jadinya suhu air hangat yang lebih tinggi. Berarti di sini TC min TD gitu. Nah, habis itu di sini kita bakalan apa namanya masukkan data-datanya sesuai yang ada di sini tadi. MP masa panas yang panas itu kan yang di sini ya. Berarti 1 dikali C-nya itu 4.200 ini dikali sama TP. TP-nya mana TP? TP ini 80 dikurangi TC-nya ini 72 sama dengan masa yang dingin itu yang ini, enggak, yang ini masanya 2 dikali C-nya itu yang ditanyakan, dikali sama TC, suhu campurannya 72, yang ini, dikurangi sama TD, TD-nya itu ini 30. Berarti ini 4.200 dikali 1 kan jadinya 4.200 saja ya. Dikali 8, dari 80 kurangi 72, sama dengan 2 kali C dikali 42. Dari sini, 72 kurangi 30. Saran dari Mbak, coret kayak gini ya, Dek. Ini sama ini boleh dicoret. Ini jadi 100. Ini sama ini juga boleh dicoret. Ini jadinya 4. Berarti yang ruas kanan jadinya C, ruas kiri jadinya 100 kali 4, berarti C-nya sama dengan 400. Berarti kesimpulannya benda tersebut adalah tembaga, karena kalau jenisnya 400. Gitu, teman-teman. Oke, bentar ini aku save dulu. Aku sedih banget. Aku malah ngaca, maaf ya, Dek. Desktop belajar bersama, SMP. Ini bulan apa? Maret, 24 Maret. Oke, seperti itu. Wah, masih ada 17 orang, padahal 21 menit lagi kita berakhir. Masih nungguin ya, ini soalku dibahas apa enggak ya, kepo ya aku. Bentar. Nanti kalau misalnya nggak bisa dibahas, kita bahasin di next kesempatan kok deh, I promise to you. Oh, yang ini aja ya. Ini tuh gampang banget tau, sumpah, itu gampang banget. Tapi ya udahlah, bentar, tak screenshot dulu.
Di sini teman-teman bisa lihat masa sih? Iya, Dek. Fungsi itu gampang ya. Mbak baru kemarin bahasin fungsi di murid-muridnya Mbak. Fungsi itu kan rumusnya kayak gini ya, fx sama dengan 2x plus c. Di sini tuh, Dek, katanya 3 ini kan dipasangkan sama 5. Berarti maknanya F3 itu sama dengan 5. Terus min 1 ini kan dipasangkan sama D. Berarti F min 1 sama dengan D. Kayak gitu. Habis itu kita bakalan cari C-nya dengan cara memasukkan ini ke sini. Gimana sih Mbak maksudnya? Gini, jawab. Ini kan ceritanya diketahui. Katanya kan fx sama dengan 2x plus c. Nah, untuk F3 berarti X-nya ini kita ubah jadi 3. Berarti 2 kali 3 plus C. Nah, F3 ini hasilnya adalah 5. Berarti di sini kita kasih sama dengan 5. Berarti di sini 6 plus C sama dengan 5. Berarti C-nya sama dengan 5 min 6. Sama dengan min 1. Gitu. Nah, habis itu berarti karena kita udah tahu C-nya itu adalah min 1, berarti kita tahu bahwa rumus fungsinya fx sama dengan 2x min 1. Kok bisa, Mbak? Ya kan katanya fx sama dengan 2x plus c. Padahal c-nya udah kita cari dan nilainya itu adalah min 1. Berarti fx sama dengan, ini plus ketemu min jadinya min ya. Jadinya 2x min 1. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa cari nih f min 1 sama dengan d. Kan katanya rumus fungsinya adalah 2x min 1. Sekarang kita nyari f min 1 itu berapa ya? Berarti sekarang kita masukkan f min 1-nya itu ke rumus yang di sini. Berarti x-nya sekarang kita ubah jadi min 1. 2 dikali 2 dikali min 1, ini perkalian jadi dikerjakan dulu, dikurangi 1. Berarti ini 2 kali min 1 kan min 2, dikurangi 1. Berarti F min 1 sama dengan min 3. Gitu. Yang ditanyakan adalah C plus D. Ini kan berarti nilai D-nya. C-nya kan tadi min 1 plus D-nya min 3. Berarti min 1 min 3. Berarti min 4. Jawabannya yang D. Gitu. Sangat easy. Fungsi itu gampang, Dek. Tapi mungkin ribet ya buat sebagian dari kalian. Mana desktop belajar bersama 24 Maret. Sudah. Kayak gitu caranya ya, yang fungsi ya. Tak close dulu. Move ke soal selanjutnya. Yang ini ya. Jika ingin mandi menggunakan air hangat, ini juga anu nggak sih? Soal TPM 2 nggak sih? Bentar, aku bukain dulu. TPM 2 tadi mana ya? Nomor 7. Mending. Oh, itu soal TPM 1. Aku pernah mengerjakannya. Teman-teman pada kesulitan di bab kalor ya ternyata ya. Sini Mbak screenshot dulu lah. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jika ingin mandi menggunakan air hangat, kita perlu memperhatikan suhu air yang dipakai. Sebaiknya suhu air tidak lebih tinggi dari 44 derajat Celcius. Ini Mbak kasih highlight. Mbak lanjutkan ke yang bawah. Arfi ingin mandi air hangat di sore hari. Sebelum mandi, ia mencampurkan sejumlah air bersuhu 92 derajat dengan air dingin bersuhu 20 derajat sebanyak 14 kilogram. Jika kalori jenis 4.200 Joule, maka air panas yang harus ditambahkan sebanyak. Nah, jadi di sini kayak gini, Dek. Kita di sini pakai asas black yang tadi Mbak jelasin. Asas black lagi. Tadi kan rumusnya kayak gini ya. Ki lepas sama dengan Ki terima.
Yang dilepas itu yang panas, sama-sama as-as gitu ya. Ini berarti yang panas, ini yang dingin. Berarti kita jabarkan rumusnya, M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Atau teman-teman kalau mau ngafalin kayak gini juga boleh langsung. Delta T-nya itu ditulisin eh, TP kurangi TC. Kalau yang di sini delta T-nya ditulisin em, TC kurangi TD. Ngawalinnya kayak gini deh, Mbak kasih tahu. Ini teman-teman perhatikan, TC-nya itu ada di sebelah yang lebih dekat sama sama dengan gitu. Jadi kalau yang di ruas kanan, yang di sini, yang di ruas kanan, berarti TC-nya ada di sini di depan, soalnya lebih dekat ke sama dengan. Kalau yang di ruas kiri, TC-nya ada di belakang karena lebih dekat sama-sama dengan. Gitu mungkin bisa dijadikan opsi hafalannya. Dulu waktu Mbak SMP, Mbak hafalannya kayak gitu soalnya. Ini buat yang panas, ini buat yang dingin. Aduh, perutku kerucuk-kerucuk deh. Nah, sekarang kita mention dulu ya data-data yang diketahui. Di sini dia katanya mencampurkan sejumlah air bersuhu 92 derajat. Berarti kita mention dulu yang dingin. Oh, yang panas dulu aja deh. Yang panas. Kita mention masanya itu berapa. Nah, masanya itu, masanya tuh yang ditanyakan, Dek, nih. Air panas yang harus ditambahkan, apa tuh? Semangat, Kak. Bentar lagi berburu takjil. Iya, makasih ya, Dek. Mbak nggak pernah berbulu takjil ya. Nanti kalah sama yang non-Islam. Canda. Terus habis itu C-nya itu kalor jenisnya. Kalor jenisnya itu yang ini 4200. Habis itu suhu yang panas, TP-nya itu adalah ini nih 92 derajat. Nah, habis itu katanya untuk yang dingin, dia itu mencampurkan air dingin bersuhu 20 derajat, berarti T-nya itu adalah 20. Habis itu C-nya itu adalah sama 4200. Kenapa Mbak kok C-nya sama? Karena ini sama-sama air. Kalau yang di soal yang tadi yang tulisan tangan itu yang satunya air, yang satunya logam. Makanya kalor jenisnya beda. Karena di sini sama-sama air, jadinya kalor jenisnya sama. C-nya sama. Habis itu masanya itu adalah ini nih 14 kilogram. Nah, kalau tadi kan ada data TC ya, Dek ya. TC itu adalah suhu campuran. Ini nih, suhu campurannya itu ini 44. Maksudnya tidak lebih tinggi dari 44 itu, tidak lebih tinggi itu berarti suhu maksimal gitu, Dek. Kalau kita mau mandi air hangat, maksimalnya itu 44. Kalau lebih tinggi dari 44, kita nanti bakalan jadi super boost gitu misalnya. Maksudnya kita bakalan kepanasan gitu. Jadi di sini di artikel ini tertulis tidak lebih tinggi dari 44, itu maksudnya maksimal itu 44 derajat gitu. Nah, habis itu di sini kita masukkan ya data-datanya. Oh, berarti yang maksimal 44 derajat ini adalah TC yang diharapkan, suhu campurannya, suhu kesetimbangannya. TC itu adalah suhu campuran atau suhu keseimbangan atau suhu kesetimbangan sama aja. Setimbang, seimbang sama aja. Di sini kita masukkan massa yang panas ya. Massa yang panas tuh kita cari dikali kalori jenisnya 4200 dikali TP. TP-nya 92 dikurangi TC. TC. TC-nya itu tadi 44 sama dengan massa yang dingin itu ini ini 14 dikali C-nya itu ini 4200 dikali TC, TC-nya itu 44 dikurangi TD, TD-nya itu 20. Ini, hilang. Ini 20. Berarti ini kita kerjakan 92 kurangi 44 itu berapa ya? Berapa, Dek? 2, 2, 3, 4, 8, 48. Ya, jadi pengen mandi air hangat gak sih? Memang unik-unik ya kalian ya, Dek ya. Pengen makan lah, lapar loh.
Loh, itu aku lupa tadi berapa nih perhitunganku, 48 sama dengan 14 kali 4.200 kali 24. Nah, habis itu seperti biasa deh, kita manfaatkan coret-mencoret. Ini sama ini bisa dicoret. 24 sama 48 juga bisa dicoret, ini jadinya 2. Berarti MP sama dengan, MP dikali 2 sama dengan 14. Berarti MP sama dengan 14 bagi 2, jawabannya 7. Nah, maksudnya ya wis ketemu ya 7 kilogram. Maksudnya adalah biar kita mendapatkan suhu 44 derajat, maka kita harus menambahkan air sebanyak 7 kilogram. Seperti itu adik-adik, gitu ya. Oke 10 menit lagi, mana bau gorengan lagi. Kamu puasa nggak, Dek? Ya ampun, belajar bersama. Saya tak save dulu ya, Dek, sabar ya. Ini kalau tak save nanti Mbak tuh malah lupa nge-save-nya di mana. Oke, sudah. Oke, ada satu soal lagi nggak ya? Bentar Mbak cek dulu. Oke, ini ada soal. Soalnya banyak banget ya. Soal yang sekarang Mbak bahas itu deh, ini juga udah pernah dibahas di belajar bersama yang edisi kemarin-kemarin. Mbak bakalan tetap kerjakan, tapi kalau teman-teman mau cari referensinya, Mbak kasih tunjuk videonya. Oh iya, teman-teman terima kasih yang sudah follow ya. Barusan Mbak lihat HP, ada beberapa yang follow. Yang belum follow silahkan follow. Nanti aku auto follow back semuanya. Kita kan best tie ya guys. Di sini ya, sebentar Mbak kasih tahu dulu hmm, yang lingkaran itu, bukan lingkaran, bangun ruang sisi lengkung. Ada di sini, ini ya, bangun ruang sisi lengkung. Jadi pembahasan soal ini itu udah Mbak bahas di soal yang tadi. Nah, detailnya kayak gimana teman-teman lihat di soal yang tadi ya. Yang sekarang Mbak bakalan langsung gunakan caranya, cara cepatnya. Mbak pribadi itu nggak suka pakai cara cepat kalau nggak tahu alasannya kenapa kok pakai cara cepat itu. Jadi mungkin teman-teman juga seperti itu ya. Bisa cek di yang tadi Mbak tuh udah jelasin kenapa kok rumusnya jadi kayak gitu. Nah, di sini Mbak bakalan langsung praktekin aja. Di sini Mbak bacakan dulu. Paman memiliki kolam berbentuk tabung yang terbuat dari kain terpal. Luas kain terpal minimal yang diperlukan adalah 135 meter persegi. Jika ayah ingin membuat kolam berbentuk tabung dengan jari-jari dan tinggi 2 kali dari jari-jari dan tinggi kolam milik paman, jadi ini Mbak kasih bold. Maka luas kain terpal minimal yang diperlukan adalah, jadi rumusnya kayak gini aja, Dek. Simple aja. Luas baru itu sama dengan, aduh, nggak cukup. Luas baru itu sama dengan eh, faktor perbesaran yang dipangkatkan 2 dikali luas lama. Kok bisa kayak gini, Mbak? Nah, teman-teman lihat di video yang tadi ya, teman-teman. Itu Mbak udah jelasin ini, dipindah ke sini, coret-coret, jadinya sepertiga lah, kayak gitulah udah Mbak jelasin. Kalau Mbak jelasin sekarang nanti malah mengulang, jadinya lama. Nah, faktor perbesaran tuh maksudnya ini, Dek, diperbesar jadi 2 kali. Jadi kita isikan 2, habis itu dipangkatin sama 2, dikali luas lamanya itu yang ini, 135. Jadinya, ini sama dengan gimana nih? Itu berlaku buat semua bangun ruang, Kak. Kalau soal kayak gini tuh seringnya buat bangun ruang sisi lengkung, Dek. Yang tabung atau gabungan tabung dan bola atau bola, Mbak sebutin aja. Kerucut, kerucut, habis itu tabung sama bola. Atau gabungannya. Termasuk yang kayak gini, ini kan gabungannya itu juga bisa pakai cara kayak gini. Kenapa Mbak alasannya kok kayak gitu? Sebenarnya untuk bangun yang lain juga berlaku seperti ini, Dek. Luas itu pasti dipangkatin 2. Nih teman-teman lihat nih, kan eh satuannya kan meter persegi ya. That's why ini nih ada pangkat 2-nya. Jadi dia dipangkatin 2. Jadi kalau misalnya ada soal yang membahas tentang kubus,
Kalau itu juga pakai cara kayak gini, tapi kalau buat ASPD nggak pernah masuk yang kayak gitu, yang masuk pasti yang bangun ruang sisi lengkung, yang kayak gini. Kalau teman-teman cek di video yang tadi juga Mbak udah kasih latihannya yang dari tahun lalu, soal bantul yang tahun lalu juga udah Mbak bahas di situ. Please kindly check it ya. Jadi ini kan 2 pangkatin 2 jadinya 4, berarti 4 kali 135, makanya jawabannya 540. Seandainya jari-jari dan tingginya itu diperbesar 3 kali, berarti teman-teman masukkan di faktor perbesaran ini adalah 3 kayak gitu. Ini faktor perbesarannya Mbak kasih warna merah deh, biar enak dilihatnya, gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang nomor 32, volume bangun ruang di atas adalah 12 pi, setelah tinggi kerucut dan jari-jari bangun ruang diperbesar 3 kali. Nah, kalau diperbesar 3 kali, rumusnya kayak gini. Ini kita ngomongin volume, ini kita ngomongin, luas. Kalau volume baru, rumusnya itu adalah volume, jangan di sini, di bawahnya aja ya, Dek, ya. Di mana ya enaknya? Ini tak pindah aja, sebentar sebentar. Berlaku untuk volume eh, berlaku untuk kerucut, tabung, dan bola. Nah, kalau misalnya volume baru, rumusnya tuh mirip sama yang barusan, cuman kan ini dipangkatin 2 karena satuannya aja pakai apa jenenge meter persegi. Nah, kalau volume itu harusnya kan pakai kubik ya, Dek, ya, ini salah ya, harusnya volume itu gini ya satuannya, pakai kubik. Satuan volume itu kan pangkat 3 kubik dulu teman-teman belajar waktu SD ya, ini juga pangkat 3 nih. Jadi, caranya itu adalah faktor perbesaran, entar lagi aku ngajar lagi, kelas 6. Besok yang ASBD bukan cuman anak SMP doang loh, Dek, anak SD juga. Faktor perbesaran dipangkatkan 3. Nah, ini di sini pangkatin 2, kalau yang di sini pangkatin 3, gitu. Dikali sama volume lama. Mbak ingat ya, ini ada latihannya teman-temannya di video yang tadi Mbak maksud ya. Nanti videonya Mbak share ulang di grup biar teman-teman aksesnya bisa gampang. Jadi faktor perbesarannya itu adalah 3, karena dia diperbesar 3 kali. Habis itu kita pangkatkan 3 dikali 12 pi. Kenapa kok di sini bentuknya pi, Mbak? Ya udah kalikan aja pi, perlakukan dia seperti X. Jadi di sini dia 27, 3 pangkat 3 itu 27, dikali 12 pi. Berarti 27 kali 12 itu berapa? 14, 5, 7, 2, 4, 12, 3, 2, 4. Hah, kok nggak ada? Berapa dong? Aku salah ngalih, Pak. 2 kali 7. Jadinya 14, 4 kali 5, 7, 2. 324. Tapi nggak ada jawabannya. Harusnya 324, Dek. 324 pi. Apakah aku salah menghitung? Ini Mbak pernah melihat soal sejenis, jawabannya juga 324, Dek. Kalau pakai yang luas, enggak deh, ini tuh volume. Mbak tunjukin deh soal yang satunya ya. Bantul 3, sabar. Kalau pakai luas, ini jawabannya nanti 12 kali 8 ya. 12 kali 4. Gak bisa, Dek. Gak bisa juga. Ini nggak ada jawabannya, Dek. Kalau dikunci C, Mbak, dan cuma di pangkat 2. Mbak kasih perbandingan aja ya, biar teman-teman bisa ngasih tahu. Oh, gitu ya. Tapi ini volume, Dek. Enggak, ini dipangkatin 3. Tapi kalau misal kuncimu itu bilangnya 108, ya udah nggak apa-apa. Mungkin yang dimaksud di sini adalah luas permukaannya. Tapi, bentar ya, Mbak kasih tahu dulu soalnya. Sabar ya, aku bukain video yang ini aja ya. Soalnya di sini nih. Aku mute dulu. Kalau mau buka folder agak lama, jadi Mbak bukain
folder, video di sini aja. Ih, mana ya? Ini nih. Ini soal apa ya? Teman-teman kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan deh kayaknya. Ini tuh soal Bantul 3 tahun tahun lalu kok. Bentar, aku bukain dulu di databaseku. Mbak tuh sebenarnya punya database dari tahun lalu ya, Dek. Cuman nggak Mbak bagi. Hmm. Kenapa kok nggak dibagi, Mbak? Ya nggak apa-apa. Ini ya, buat adik-adik yang bingung soal yang tadi, ada di sini nih. Caranya tuh dipangkatin 3, Dek. Karena Mbak juga udah pernah. Ini udah tak save belum ya tadi ya? Tak save lagi aja. Bentar, 24 Maret. Di sini ya, ini Mbak kerjakan lagi pakai rumus yang barusan Mbak jelasin. Ini juga ada kuncinya ya, teman-teman. Volume bangun tulang di atas adalah 27 pi cm kubik. Setelah tinggi kerucut dan jari-jari bangun dibesar 2 kali, volume bangun tulang yang baru, jadi kan tadi ya, volume baru adalah eh, faktor perbesaran dipangkatin 3 dikali volume lama. Jadinya di sini kan dia diperbesar 2 kali. Oh. Terus ini volume lamanya 27 pi. Berarti 2 pangkat 3 dikali 27. Berarti di sini 8 kali 27. 27 kali 8 itu 8 kali 2, 16. 216 tuh, Dek ya. Nih, gitu, Dek. Jadi kalau misalnya volume itu tetap pakai pangkat 3 ya. Terbukti di rumus yang ini. Kalau pakai luas permukaan itu dipangkatin 2. Mungkin di soal yang tadi itu tipe, mungkin dia yang dimaksud tuh luas permukaan. Kalau luas permukaan, bentar ini Mbak Sip juga. Kalau luas permukaan emang dipangkatin 2 gitu. Jadi mungkin berhusnuzon aja ya. Yang tadi itu dia salah ketik aja gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat, kalau yang volume itu dipangkatin 3, udah terbukti di soal yang ini. Kalau yang apa namanya, ndi mau koncone. Oh no, udah tak close ya. Sebentar, belajar bersama SMP 24 Maret. Yang ini kalau yang di sini, yang volume, yang luas permukaan itu dia tuh bakalan dipangkatin 2. Kalau yang volume itu dipangkatin 3. Cuman khusus soal yang ini, dia itu mungkin salah ketik ya. Jadinya harusnya ini bukan volume, tapi luas permukaan. Kalau volume pokoknya dipangkatin 3 gitu, SD ya. Udah, kita move on dari soal ini. Yang penting teman-teman udah paham. Kalau luas dipangkatin 2, kalau volume dipangkatin 3 gitu ya. Ini udah jam 15.33. Mohon maaf Mbak, nggak bisa membahas soal yang lain karena Mbak juga ada jadwal untuk mengajar yang lain ya, Dek. FYI Mbak tuh juga ngajar, Mbak juga sekolah, kuliah, Mbak banyak pekerjaan yang lain gitu. Jadi, terima kasih teman-teman sudah membersamai belajar bersama hari ini. Mbak minta maaf selama dari Juli tahun lalu sampai sekarang kalau Mbak banyak salah. Mungkin Mbak Jo akan aktif mengajar belajar bersama itu sejak mungkin September atau Juli atau Agustus tahun depan buat yang angkatan adik kelas kalian kayak gitu. Nanti kita tetap apa namanya kontak-kontak di grup ya teman-teman. Makasih banget udah love you 3000. Oh gitu toh. Ya udah maksudnya 3000 gitu ya. Makasih ya adik-adik udah menjadi bestie selama ini. Maaf juga kalau Mbak tuh banyak salah. Aduh jadi sedih. Kalau kalian pengen masih kontak-kontakan sama Mbak Jio, bisa lihat video yang ada di YouTube ya. Videonya banyak banget yang Mbak Jio-nya. Mana videonya Mbak Sari itu lebih populer lagi ngeselin kan. Videonya Mbak Sari itu hampir 1000 view. Videoku coba cuma 200 view, cuma 100 view. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah teman-teman, iya sama-sama semuanya. Mbak Ari dulu ya, selamat berbuka puasa.
dan semoga ibadah kita diterima sama Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Dadah semuanya. Iya sama-sama, sama-sama Mbak, stop ya, udah, dadah semua, bye, assalamualaikum, dadah.